Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu melakukan permohonan sertifikasi di website LSP Inas. Oke, setelah Bapak dan Ibu tadi telah membuat akun di website LSP Inas, silahkan login. Nanti halamannya akan seperti ini. Nah, ini adalah websitenya, daftar di lspInas.com. Nah, selanjutnya setelah login, klik dashboard. Nah, di samping kiri ini ada beberapa menu. Ini adalah urutan proses sertifikasi. Jadi Bapak dan Ibu diawali dengan melakukan permohonan sertifikasi. Nanti ada beberapa dokumen yang diminta untuk diupload. Dan nanti Bapak dan Ibu memilih skema sertifikasinya. Nah, untuk yang saya jelaskan pada kali ini yaitu untuk skema sertifikasi pelatih. Oke, setelah nanti permohonan sertifikasi selesai dibuat, maka Bapak dan Ibu melakukan asesmen mandiri. Asesmen mandiri di sini dimaksudkan Bapak dan Ibu harus menyatakan dirinya kompeten untuk seluruh unit kompetensi pada skema pelatih. Jadi asesmen tidak dapat dilaksanakan jika Bapak dan Ibu tidak percaya diri dengan kompetensi Bapak dan Ibu. Jadi jika ada salah satu unit yang Bapak dan Ibu menyatakan belum kompeten di unit tersebut, maka uji kompetensi tidak dapat dilaksanakan. Karena uji kompetensi adalah pembuktian seseorang memiliki kompetensi tersebut atau tidak. Nah, untuk pembuktian itu nanti akan dibuktikan oleh asesor yang bertugas. Jadi kalau dari Bapak dan Ibu sendiri sudah tidak yakin kompeten di seluruh unit kompetensi pada skema pelatih, maka asesmen tidak dapat dilanjutkan. Oke, nanti di asesmen mandiri ini juga Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload dokumen portofolio. Nah, apa dokumen portofolio yang seperti apa? Jadi ketika pelatihan Bapak dan Ibu pasti diminta oleh trainernya untuk membuat tugas-tugas yang diberikan oleh trainer dari setiap unit kompetensi pada skema pelatih. Nah, untuk skema pelatih sendiri itu ada 9 unit kompetensi dan itu semua nanti diupload di asesmen mandiri. Nah, dari 9 unit kompetensi ini berarti ada 9 keluaran ditambah 1. Nah, tambahan 1 ini adalah rekaman micro teaching atau simulasi Bapak dan Ibu dalam mengajar. Nah, rekaman ini nanti diupload di Google Drive, lalu nanti linknya dikopikan ke Microsoft Word, lalu di PDF-kan. Jadi yang dilampirkan di aplikasi LSP itu hanya linknya saja. Dan video tersebut yang telah diupload di Google Drive, mohon tidak dihapus. Karena dokumen tersebut harus ada selama 3 tahun. Jadi jika Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten, sertifikat Bapak dan Ibu itu berlaku selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun tersebut, dokumen-dokumen yang telah diupload, mohon jangan dihapus, khususnya yang ada di Google Drive terkait video micro teaching-nya. Oke, setelah asesmen mandiri selesai, nah ini nanti akan dilakukan pengecekan oleh admin LSP. Apakah dokumen-dokumennya sudah sesuai di permohonan sertifikasinya, lalu di asesmen mandiri apakah dokumen portofolionya sudah sesuai dengan jumlah unit kompetensinya, ditambah 1 tadi, video micro teaching. Nah, nanti setelah ini dinyatakan oleh admin sudah oke, maka untuk asesmen mandirinya akan di cross check oleh asesor dari setiap dokumen yang telah diupload. Nah, nanti ada rekomendasi dari asesor lanjut atau tidaknya Bapak dan Ibu untuk melakukan uji kompetensi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan bergabung melalui aplikasi Zoom untuk kegiatan verifikasi tempat uji kompetensi, pra-assessment, persetujuan assessment. Nah, ini 3 kegiatan ini nanti di satu waktu yang bersamaan. Nah, setelah persetujuan assessment selesai, maka akan ditutup
Nah, kegiatan ini bisa dilakukan 1 hari di pelaksanaan yang sama dengan proses asesmennya, tapi harus ditutup dahulu nanti oleh asesor kegiatannya sampai dengan persetujuan asesmen, lalu nanti 10 menit. Kemudian dibuka kembali untuk kegiatan proses asesmennya. Nah, setelah proses asesmen selesai, nanti di akhir kegiatan itu ada rekaman asesmen atau pembacaan rekomendasi dari asesor. Apakah Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Setelah pembacaan rekomendasi, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi umpan balik. Umpan balik dari Bapak dan Ibu kepada asesor yang bertugas. Oke, dan selanjutnya banding asesmen ini digunakan ketika Bapak dan Ibu tidak menerima rekomendasi dari asesor. Jadi jika Bapak dan Ibu dinyatakan belum kompeten, tapi menurut Bapak dan Ibu harusnya kompeten. Karena seluruh dokumen tugas sudah mencerminkan aturan bukti, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, hal ini harusnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui artian dari valid, asli, terkini, dan memadai. Oke, dan hasil asesmen ini nanti bisa diakses ketika LSP telah melakukan rapat pleno atas rekomendasi dari asesor. Oke, berikut gambaran umumnya dari proses sertifikasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan permohonan sertifikasi. Silahkan klik ajukan permohonan sertifikasi. Nah, untuk data pribadi di sini akan otomatis terisi sesuai dengan apa yang diisi ketika membuat akun. Nah, di bawahnya ada data pekerjaan sekarang, silahkan diisi. Nah, jabatannya ini silahkan diisi sebagai trainer apa. Mungkin trainer hipno atau trainer alat berat. Nah, itu silahkan ditulis, lalu alamat kantornya ditulis. Nah, gimana kalau untuk trainer yang sifatnya itu trainer-trainer tidak terikat dengan kantor. Nah, ini ditulis nama perusahaannya ini aja apa, trainer. Oke, silahkan diisi di sini trainer profesional. Lalu alamat kantor, alamat rumah saja diisi. Untuk provinsi, kota, kecamatan, kode pos disesuaikan. Lalu untuk email dan nomor telepon silahkan diisi. Lanjut, setelah semuanya ini diisi, kita klik selanjutnya. Lalu kita pilih skema pelatih. Di pemilihan skema ini, jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih, Bapak dan Ibu harus mengulang dari awal. Jadi nanti klik ajukan lagi. Ini tidak bisa diedit. Jadi jika sudah disubmit dan ditandatangani, ini tidak bisa diedit. Lalu setelah memilih nama skema pelatih, pilih tujuan asesmennya, sertifikasi, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini silahkan diupload dokumen yang diminta. Nah, ini ijazah. Jadi di sini minimal SLTA. Boleh diupload ijazah S1, S2, atau S3-nya. Lalu fotokopi sertifikat pelatihan TOT pelatih, ini sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh provider pelatihan. Jadi provider pelatihan yang Bapak Ibu ikuti pelatihannya itu akan mengeluarkan sertifikat pelatihan. Nah, itu nanti diupload di sini. Oke, mohon diperhatikan lagi nanti di sertifikat pelatihan harus tertulis program pelatihannya, yaitu pelatih untuk program pelatihan TOT pelatih. Oke, selanjutnya di sini ada fotokopi pengalaman kerja 2 tahun atau fotokopi sertifikat keahlian. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Apa itu bukti pengalaman kerja, apa itu sertifikat keahlian. Ini bisa dipilih salah satu. Jika punya fotokopi sertifikat keahlian, tidak perlu melampirkan pengalaman kerja. Oke, selanjutnya di sini ada fotokopi KTP. Nah, silahkan Bapak dan Ibu mengupload KTP-nya, lalu pas foto terbaru background merah. Oke, di sini yang diminta background merah, jangan mohon agar tidak mengupload foto berbackground selain warna merah. Setelah mengupload ini semua, oke, saya akan coba upload.
Oke, saya di sini mengupload dengan file yang sembarang, tapi Bapak dan Ibu mohon mengupload sesuai dengan apa yang diminta karena ini ada validasi dari admin LSP. Oke, setelah itu semua dipenuhi dan diupload, lalu klik untuk lihat QR code-nya. Nah, silahkan tanda tangan digital dengan men-scan menggunakan handphone masing-masing, bisa menggunakan aplikasi Google Lens. Nah, nanti silahkan klik link yang keluar, nanti silahkan klik yakin, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini juga satu lagi jangan sampai salah, untuk proses assessment dipilih yang online. Jangan sampai Bapak dan Ibu memilih proses assessment-nya salah. Karena ini nanti tidak bisa diedit dan harus mengulang dari awal. Nah, ini adalah lokasi tempat uji kompetensinya. Nah, silahkan diisi sesuai tempat uji yang ditempati oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk nama tempatnya, misalkan di rumah, tulis rumah, lalu underscore nama masing-masing. Oke. Atau kantor, underscore nama masing-masing. Oke, alamat lengkapnya. Oke, permohonan jadwal. Nah, ini adalah jadwal uji kompetensinya, tanggal berapa. Silahkan dipilih. Ini sifatnya baru permohonan. Nanti untuk pastinya ada di kesepakatan pada akhir pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, setelah ini semua selesai, klik submit. Ya, lanjutkan. Oke, berhasil. Nah, di sini terlihat permohonan sertifikasinya. Ini yang terbaru. Nah, ini masih tulisannya submit. Beda dengan yang di bawah, ini sudah selesai dilaksanakan. Ini diterima, berarti ini sudah di-approve oleh admin LSP. Oke, setelah membuat permohonan, silahkan membuat asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri ini silahkan klik buat asesmen mandiri. Nah, lanjut. Nah, di bawah ini ada unit kompetensi pada skema pelatih dan elemennya. Jadi di sini ada unit kompetensi, nama unitnya, lalu elemennya, ini KUK-nya. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa dirinya kompeten untuk seluruh unit kompetensi. Nah, ini untuk unit kompetensi pertama, di sini diminta tambah dokumen. Nah, untuk menambah dokumen di sini, Bapak dan Ibu harus memilih dokumen. Nah, tapi kan dokumennya belum diupload. Nah, cara untuk menguploadnya, klik yang di atas ini. Jadi semua dokumen diupload terlebih dahulu di sini. Caranya, kopikan judul unitnya, copy, lalu tambah dokumen, ketikkan di sini, 1, lalu unggah berkas, di sini. Oke. Nah, jadi setiap tugas Bapak dan Ibu itu harus dibuat PDF. Jangan lupa tugas-tugasnya harus sudah tervalidasi, tertandatangani, ada tanggal pembuatan tugasnya. Nah, untuk judul dokumennya disesuaikan dengan unit kompetensinya. Nah, ini kan ada tadi mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Berarti yang ini. Nah, oke, setelah diunggah, tambah. Nah, silahkan. Setelah itu baru di sini bisa dipilih. Konfirmasi, lalu nyatakan diri Bapak dan Ibu kompeten. Nah, untuk yang kedua, samakan saja. Karena masih berada di satu unit kompetensi. Nah, oke, yang ketiga, samakan lagi. Lalu pilih kompeten.
Nah, coba lihat perbedaannya. Ketika Bapak dan Ibu di sini di unit kompetensi 1 sudah menyatakan dirinya kompeten dan telah memilih dokumen portofolionya. Nah, ada perbedaan? Ya, betul perbedaannya di sini. Untuk unit kompetensi yang belum dinyatakan kompeten dan belum menambah dokumen, itu akan ada garis merah. Oke, jadi untuk unit kompetensi kedua di sini merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, berarti di sini tambahkan lagi, pastekan, lalu ambil dokumennya. Ini tambahkan, lalu tambah dokumen. Oke, nyatakan diri kompeten, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Nah, oke, ini sudah. Silahkan diteruskan sampai dengan unit kompetensi yang ke-9 ya. Oke, sampai 9. Nah, setelah di sini ada satu unit kompetensi yang perlu 2 bukti. Oke, untuk unit kompetensi ketiga ini, Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload 2 dokumen. Satu dokumen, sini kita copy dulu, lalu tambah dokumen, nomor 3, lalu unggah berkasnya yaitu slide presentasinya, slide presentasi, oke, ini adalah slide presentasi. Nah, lanjut yang kedua yaitu video micro teaching. Nah, silahkan ditambah. Nah, di sini. Nah, apa sih isinya? Isinya itu adalah oke, nah ini. Isinya itu adalah link. Jadi di dalam file ini isinya link. Nah, silahkan di-upload. Oke. Kita masuk ke unit kompetensi ketiga, berarti ada 2 dokumen di sini. Nah, ini juga sama. Jadi yang ada 2 dokumen itu untuk melaksanakan pelatihan tatap muka. Tapi bisa jadi trainer memberikan tugas lebih dari satu. Bisa jadi nanti ada satu unit kompetensi lagi yang lebih dari satu dokumen. Oke, setelah itu silahkan diisi semuanya sampai selesai. Nah, nanti di bawah sini ada QR code lagi. Silahkan tanda tangan dan aplikasi Google Lens. Oke, di sini tidak bisa ditanda tangan kalau semua elemen pada unit kompetensi itu ada yang belum kompeten. Di sini terlihat dengan garis merah. Nah, ini yang masih kotaknya merah itu berarti ada yang belum dinyatakan bahwa Bapak dan Ibu kompeten di elemen tersebut. Oke, setelah itu baru disubmit. Nah, setelah pembuatan asesmen mandiri, silahkan tunggu info dari admin LSP untuk menerima link Zoom-nya dan tanggal pelaksanaan serta jam pelaksanaan pra-asesmen dan asesmennya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa bertanya di grup yang telah dibuat. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.